Assalamualaikum. Bagaimana kabar anak-anak Bunda? Semoga selalu sehat dan pastinya selalu semangat dong ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pantun. Dan yang kita pelajari adalah pengertian pantun, ciri-ciri pantun, dan jenis pantun. Baik, sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Pantun. Pantun adalah jenis puisi lama yang terdiri dari 4 baris dalam setiap bait, terdiri dari sampiran dan isi, dan bersajak AB-AB. Ciri-ciri pantun. 1. Satu bait terdiri dari 4 baris. 2. Satu baris terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata. 3. Bersajak atau berima AB-AB. 4. Baris 1 dan 2 disebut sampiran. 5. Baris 3 dan 4 disebut isi. Kita akan bahas satu-satu ciri-ciri dari pantun. Satu bait terdiri dari 4 baris atau larik. Kemana kancil kita kejar? Ke dalam pasar kita mencari. Ketika kecil rajin belajar, setelah besar senanglah diri. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4 baris atau 4 larik. Kemudian ciri yang kedua, satu baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kemana kancil kita kejar? Ada 9 suku kata. Ke dalam pasar kita mencari. Ada 10 suku kata. Ketika kecil rajin belajar. Ada 10 suku kata. Setelah besar senanglah diri. Ada 10 suku kata. Jadi satu baris terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata ya. 8, 9, 10, 11, 12 suku kata. Kemudian bersajak atau berima AB-AB. Sajak atau rima itu adalah kesamaan bunyi akhir yang terdapat dalam puisi. Kemana kancil kita kejar? Ke dalam pasar kita mencari. Ketika kecil rajin belajar. Setelah besar senanglah diri. Kita perhatikan sajaknya. Kejar. A ya, jar gitu bunyinya. Sama dengan baris ketiga ya. Juga kita beri AB-AB itu simbolnya. A, kemudian mencari, ri, kita beri B, sama dengan baris yang keempat di ri ya, sama. Jadi antara baris 1 sama dengan bunyi akhirnya sama dengan baris 3, baris 2 bunyi akhirnya sama dengan baris keempat ya, bunyi akhirnya. Jadi vokal A, I, U, E, O, bukan huruf akhir. Kemudian baris 1 dan 2 disebut sampiran. Ini baris 1 dan 2 itu adalah sampiran. Sampiran itu pengantar isi pantun, namun tidak ada hubungannya dengan isi pantun, hanya menjabarkan tentang peristiwa atau kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Jadi tidak ada hubungannya antara sampiran dengan baris isi, hanya pengantar saja. Baris 3 dan 4 disebut isi. Baris 3 dan 4 itu isi. Ketika kecil rajin belajar, setelah besar senanglah diri.
Isi pantun itu nanti yang bisa menentukan jenis pantun. Jadi kalau kita diminta untuk menentukan jenis pantun, itu bisa dilihat dari isi pantun tersebut. Sekarang kita mempelajari tentang jenis pantun. 1. Pantun nasihat. 2. Pantun agama. 3. Pantun anak-anak. 4. Pantun teka-teki. Dan 5. Pantun jenaka. Kita bahas satu persatu ya. Pantun nasihat adalah pantun yang isinya bertujuan menyampaikan pesan moral dan didikan. Contoh, pergi ke sawah berkubang lumpur, sawah dibajak dengan sapi. Jadilah anak berbudi luhur, anak yang tahu balas budi. Nah, itu baris ketiga dan keempat itu menyampaikan tentang sebuah pesan moral ya. Jadi kita harus menjadi anak yang berbudi luhur, yang tahu balas budi. Pantun agama adalah pantun yang isinya membahas mengenai manusia dengan penciptanya, atau Tuhan yang Maha Esa. Kemumu di dalam semak, jatuh melayang selaranya. Meski ilmu setinggi tegak, tidak sembayang, apa gunanya? Ya, baris ketiga dan keempat itu menjelaskan tentang nasihat agama ya. Jadi walaupun kita itu ilmunya tinggi, tapi kalau tidak sembahyang tidak ada gunanya. Pantun anak-anak adalah pantun yang isinya menyenangkan dan bertujuan untuk mengenalkan anak dengan pantun. Kita menari keluar bilik, sembarang tari kita tarikan, kita bernyanyi bersama adik, sembarang lagu kita nyanyikan. Pantun teka-teki adalah pantun yang isinya pertanyaan atau teka-teki dan bertujuan untuk menghibur. Kalau tuan bawa keladi, bawakan juga si pucuk rebung. Kalau tuan bijak bersetari, binatang apa tanduk di hidung? Hayo, kira-kira apa ya binatang yang punya tanduk di hidung? Ada yang tahu? Iya, binatang badak ya. Badak kan punya tanduk di hidung. Pantun jenaka, pantun yang isinya lucu dan bertujuan untuk menghibur. Limau purut di tepi rawa, buah dilanting belum masak. Sakit perut sebab tertawa, melihat kucing duduk berbedak. Nah, anak-anak, itu tadi kita sudah mempelajari tentang pantun, ciri-ciri pantun, dan jenis-jenis pantun. Ya, semoga penjelasan Bunda bermanfaat dan bisa kalian pahami. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sehat-sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.